Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Gulinan Putri dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal terkait infant young child feeding sendiri merupakan pedoman atau alat bantu yang mencangkup mengenai pemberian ASI eksklusif dan pemberian MPASI sesuai dengan indikator yang digunakan dalam IECF ini. Tujuan dari dibuatnya artikel ini dalam penelitian ini tuh untuk menentukan bagaimana besaran dan juga faktor-faktor yang terkait dengan indikator MMFF non-breastfed feeding pada usia 6-23 bulan di Afrika Sub-Sahara menggunakan pedoman terbaru dan juga DHS atau demografi dan kesehatan. Subjek yang digunakan pada penelitian ini merupakan anak non-breastfed sebanyak 13.315 dengan indikator yang sesuai seperti indikator MMFF. Penelitian ini terdapat 3 instrumen yang digunakan, yaitu instrumen dataset DHS yang merupakan survei nasional yang dilakukan selama 5 tahun sekali pada negara berpendapatan rendah dan juga menengah yang didapatkan dari kuesioner ataupun yang lain. Lalu terdapat indikator IECF yang digunakan yaitu MMFF. Lalu terdapat Stata SE 14.0 yang digunakan untuk ekstraksi dataset DHS untuk dilakukan analisis. Pelaksanaan pertama kali yang dilakukan adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari sumber data sekunder yaitu DHS dari 20 negara terutama pada Sub-Sahara Afrika pada tahun 2015 hingga 2022. Nah, pada DHS ini berisi mengenai data kids record yang berisi mengenai konsumsi pangan sang anak, usia anak, pemberian ASI, dan juga karakteristik dari ibu. Lalu dilakukan sampling 2 tahap, yang dimana tahap pertama ini mengembangkan kerangka sampling dari data sensus nasional terbaru yang terdiri dari data unit sampling primer dan juga enumerasi mencakup seluruh negara. Lalu pada tahap kedua ini melakukan sampling secara sistematis dalam rumah tangga yang terdaftar di setiap klaster dengan mewawancari ibu, pengolahan data dan juga analisis data yang dimana digunakan ekstraksi data menggunakan Stata SE versi 14.0 dan juga menggunakan variabel data DHS ini dibagi menjadi 13.315 anak dalam 1.691 klaster. Lalu juga menggunakan 4 model yang dimana model 0 ini tanpa variabel independen, model pertama yang itu melihat hubungan variabel tingkat individu dengan hasil, lalu pada model kedua ini melihat hubungan variabel secara komunitas dengan hasil, dan pada model ketiga ini melakukan evaluasi terhadap kedua variabel tingkat komunitas maupun individu dengan variabel hasil. Lalu juga dilakukan untuk mengetahui efek pengelompokan dengan ICC untuk melihat pengaruh dari kelompok serta mengukur efektivitas variabel komunitas menggunakan metode PCV. Selain itu dilakukan pemeriksaan multikolinearitas menggunakan metode VIFF dengan rentang skor 1-10 untuk meningkatkan validitas. Ini merupakan penyajian data dari penelitian ini yang menunjukkan di mana terdapat sebanyak 13.315 anak ini tidak diberikan ASI pada usia 6-23 bulan dengan rata-rata usia ibu adalah 28 tahun. Dan yang terbanyak itu mayoritas memiliki usia 20-34 tahun. Mayoritas ibu dalam penelitian ini itu menunjukkan memiliki pendidikan menengah atas dan juga sedang bekerja serta memiliki ekonomi yang rendah serta yang lainnya. Sedangkan pada anak ini memiliki mayoritas usia itu 18-23 bulan dengan mayoritas jenis kelaminnya adalah laki-laki. Lalu terlihat pada tabel 3 di sini menunjukkan untuk melihat model yang mana yang paling efektif untuk menilai pemenuhan dari indikator MMFF. Nah, pada perbandingan tabel tersebut itu melihatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar komunitas pada anak non-breastfed. Lalu pada model 3 ini merupakan model yang terbaik dengan PCV yang tertinggi yang merupakan gabungan dari data individu dan juga komunitas serta memiliki penyimpangan yang paling sedikit di antara model lainnya sehingga merupakan model yang paling efektif untuk menilai berikutnya. Ini di sini menyajikan bahwa tabel 4 ini menunjukkan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan dari MMFF. Nah, faktor yang paling berpengaruh di sini adalah pendidikan ibu, paparan media, ekonomi keluarga, tempat melahirkan, serta PNC check up serta tempat tinggal dari sang ibu juga. Validitas menurut Goyena tahun 2023 ini sini pada DDS dan juga MPA ini memiliki korelasi terhadap pemberian ASI secara cukup akurat dengan hubungan yang kuat dan juga searah, sedangkan pada pemberian non-ASI ini tidak memiliki hubungan yang kuat. Lalu pada reliabilitas ini yang menurut Sosanya et al pada tahun 2023 ini
YCF ini dapat dilakukan dengan 3 indikator, yaitu marginal reliability, Cronbach alpha, dan juga ICC yang menilai menghasilkan konsistensi internal yang kuat dan juga stabil. Lalu untuk kelebihan dan juga kekurangan dari YCF atau infant yang child feeding ini, memiliki kelebihan itu dapat menggeneralisasi pada anak usia 6-23 bulan yang didukung dengan data statistik. Lalu digunakan pada sampel yang besar serta memiliki representasi yang baik untuk data-data tersebut. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu terjadinya bias ingatan dikarenakan dilakukan recall 24 jam terakhir serta bias kesesuaian data asupan dikarenakan bersifat self-reported. Solusinya adalah responden ini yang merupakan ibunya itu dibantu untuk mengingat konsumsi yang diberikan ibu kepada anaknya dengan melatih enumerator untuk melakukan wawancara serta menanyakan deskripsi dan menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh responden seperti anak dan juga ibunya. Lalu menggunakan foto buku makanan untuk meningkatkan ingatan ibunya. Lalu berikut merupakan referensi yang saya gunakan.